Halo Sobat Hukum, jumpa lagi. Boleh nggak sih sebenarnya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan yang itu menolak dimutasi atau dipindahkan dari satu unit ke unit lain atau departemen ke departemen lain misalnya ya. Sehingga kemudian perusahaan perlu menganggap karyawan itu didiskualifikasi misalnya, karena menganggap melawan kan. Oke, jadi tentang mutasi atau penempatan kerja ke tempat lain itu harus memperhatikan pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan lah. Yang bunyinya itu adalah penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, penempatan tenaga kerja itu diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja ya itu pada jabatan yang tepat, sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat martabat hak asasi dan perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga terkait dengan penempatan kerja. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Itu 3 hal ini terkait dengan penempatan tenaga kerja, Sobat Hukum. Nah, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta itu pernah berpendapat bahwa menolak mutasi, misalnya nih ada pekerja atau buruh atau karyawan yang itu menolak mutasi, maka itu sama dengan menolak perintah kerja. Jadi jatuhnya itu kena diskualifikasi lah, dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri sesuai pasal 168 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, ada namunnya. Patut dicatat, pemutusan hubungan kerja dalam kasus ini dilakukan dengan alasan karyawan itu mangkir selama 21 hari, karena tadinya kan dia dimutasi ke tempat lain, terus dia nggak mau kerja di tempat mutasinya itu, ini dikasih jangka waktu selama 21 hari. Kalau kita lihat bunyi pasal 168 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ya, itu ada kita lihat aturannya itu pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis, yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara secara patut ya dan tertulis, itu bisa di-PHK dan dikualifikasikan mengundurkan diri. Kemudian yang kedua, keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi harus diserahkan paling lambat pada hari pertama kerja buruh ya, atau pekerja tadi saat masuk kerja itu. Kemudian yang ketiga, pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu, pekerja atau buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksananya itu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi dalam kasus mutasi ini ada peraturan perusahaan yang menyatakan perusahaan berwenang untuk mengangkat, menetapkan atau mengalih tugaskan satu jabatan ke jabatan lain atau satu tempat ke tempat lain di lingkungan perusahaan itu sendiri. Mungkin, eee, tadinya di satu bidang pindah ke bidang lain misalnya ya, dan karyawan itu, dinyatakan bersedia untuk dimutasi gitu. Jadi, perlu melihat kembali ketentuan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, perlu dicek lagi gitu. Karena pada umumnya dalam perjanjian kerja atau peraturan, perusahaan itu sudah diatur sebenarnya ya, tapi silahkan dicek lagi, bahwa perusahaan itu mempunyai kewenangan untuk melakukan mutasi terhadap karyawannya. Jika memang demikian adanya misalnya, maka menolak mutasi itu dapat diartikan sebagai menolak perintah kerja. Dan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan atau perjanjian kerja, jatuhnya itu ya. Jadi, selain itu ketidakhadiran di tempat kerja mutasi tadi disamakan dengan mangkir, sehingga dapat dikenakan sanksi berupa PHK dan dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri. Nah, terus apa yang diterima oleh karyawan kalau misalnya dikualifikasikan mengundurkan diri?
karena menolak mutasi. Jadi karyawan yang melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan, perusahaan itu ya, itu bisa di-PHK setelah karyawan diberikan surat peringatan 1, 2, dan ketiga secara berturut-turut. SP ini masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Karyawan yang mengalami PHK dengan alasan melanggar ketentuan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan ini, itu, memperoleh uang pesangon 1 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Selain itu juga, PHK juga dapat dilakukan berdasarkan pasal 168 Undang-Undang Ketenagakerjaan, guys. Yaitu karena pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari atau lebih berturut-turut dan telah dipanggil secara patut dan tertulis oleh perusahaan. PHK yang, seperti ini itu dilakukan dengan anggapan bahwa pekerja atau buruh itu mengundurkan diri sebagaimana yang biasanya gitu ya, yang biasanya terjadi. Kalau memang itu misalnya terjadi, maka hak yang diperoleh ya uang penggantian hak dan uang pisah aja, yang pelaksananya itu diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB. Terus gimana menyelesaikannya kalau misalnya terjadi, perselisihan seperti ini? Eee, Pekerja menolak dimutasi gitu, dan itu timbul ketidaksesuaian, timbul, perselisihan lah intinya. Ini harus dilakukan, penyelesaian melalui perundingan bipartit awalnya ya, antara pihak perusahaan dan pihak pekerja. Nah, jika kemudian perundingan bipartit ini gagal, perselisihan PHK yang telah dicatatkan ke instansi di bidang ketenagakerjaan setempat dapat diselesaikan melalui konsiliasi atau kesepakatan bersama. Tapi jika masih memang tidak ada kesepakatan, maka sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial harus terlebih dahulu dilakukan mediasi, biasanya ini di Dinas Tenaga Kerjaan. Kemudian, penggugat tadi, pekerja itu menolak mutasi yang diperintahkan perusahaan, ya, jatuhnya itu. Kemudian ada bukti penolakannya, penolakan mutasi itu ada buktinya. Jadi majelis hakim itu bisa berpendapat bahwa mutasi yang dilakukan oleh tergugat, dalam hal ini perusahaan, itu adalah berdasarkan kebutuhan operasional dan telah tertuang dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Sehingga kemudian sah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Jadi karena penggugat tidak melaksanakan perintah atasan untuk mutasi dan hubungan kerja antar penggugat dan tergugat kemudian menjadi tidak harmonis, menjadi tidak baik lagi, maka, eee, kerjasama ini, hubungan kerja ini tidak bisa lagi dilanjutkan. Jadi, majelis hakim itu berpendapat bahwa pemutusan harus ditetapkan dengan alasan tergugat melakukan tindakan pelanggaran peraturan kerja dan disertai dengan kemudian yaitu konsekuensinya adalah pembayaran hak hak penggugat selaku pekerja sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Jadi itu guys, konsekuensinya adalah kemudian penyelesaian ada tahapan-tahapannya tadi bipartit, tripartit, kemudian kalau perlu konsiliasi dan intinya arahnya ke perselisihan hubungan industrial. Gimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Terima kasih sudah pantengin terus channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di berikutnya.